Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan rumah. Oke, nah sekarang yuk kita melihat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah kita. Kira-kira apa saja ya? Contoh cara menjaga kebersihan rumah. Nah, yang pertama yaitu lantai rumah selalu disapu dan dipel ya. Jadi setiap hari kita seharusnya menyapu rumah kita dan juga mengepel lantai rumah kita ya, supaya rumah kita menjadi rumah yang bersih. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu langit-langit, kaca jendela, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Jadi, setiap debu-debu yang ada di jendela harus dibersihkan. Jendelanya harus dilap setiap hari. Nah, lalu cara yang ketiga yaitu kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Setelah kita bangun pagi, selimutnya kita lipat, bantalnya kita rapikan. Kemudian lantai kamar kita juga kita sapu supaya kamar kita selalu bersih. Tidak ada kuman-kuman di dalam kamar kita. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh cara yang lain, yaitu pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Nah, jadi pakaian-pakaian kotor tidak boleh ditumpuk di dalam kamar atau dihambur di bawah lantai. Tapi pakaian kotor itu harus dimasukkan ke dalam keranjang pakaian kotor supaya lebih mudah untuk dibawa ke tempat pencucian baju. Nah, selanjutnya yaitu kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Apa artinya? Artinya, kamar mandi kita harus dibersihkan setiap hari. Airnya dikeluarkan, kemudian bak mandinya juga dibersihkan. Nah, cara yang lain juga yaitu tidak membiarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Nah, jadi di lingkungan rumah kita, mungkin di sekitar parit atau selokan harus juga dibersihkan supaya air-airnya tidak tergenang. Dan cara selanjutnya yaitu ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Ya, kita mungkin menampung air di dalam ember lalu kita biarkan terbuka. Ya, bisa saja kotoran-kotoran masuk ke dalam ember itu. Jadi seharusnya ember tempat air ditutup ya. Nah, selanjutnya yaitu rumah harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela sebagai tempat untuk pertukaran udara supaya udara dari luar bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, beberapa kosakata tentang kebersihan rumah. Nah, kita akan melihat apa saja contoh kosakata tentang kebersihan rumah. Nah, yang pertama di sini adalah sapu. Nah, apa sih sapu itu, Miss? Sapu artinya alat rumah tangga yang terbuat dari ijuk ya, dari lidi atau sabut yang diikat menjadi berkas, kemudian diberi tangkai pendek dan panjang untuk menyapu. Nah, lalu lantai. Lantai itu artinya bagian bawah atau alas atau dasar dari suatu ruangan atau bangunan ya, yang kalian injak setiap hari. Itu yang dikatakan lantai. Nah, kemudian langit-langit artinya papan penutup bagian atas ruangan atau bagian atas kamar di bawah atap ya. Jadi ada di bawahnya atap yang dikatakan langit-langit. Nah, sarang itu artinya tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang. Seperti tadi, pakaian kotor itu bisa menjadi sarang nyamuk ya.
Nah, ember tadi itu artinya tempat air ya yang berbentuk silinder. Nah, kemudian ventilasi, ya ventilasi itu artinya tempat udara dapat keluar masuk secara bebas ya. Oke, nah jadi untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you everyone. Bye bye.